bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan lagi di rangkaian ibadah online pada sore hari ini. Untuk itu, mari kita membuka ibadah ini dengan menyanyikan satu pujian. Dengan bersuka cita kita menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini ya Bapa. Sekarang kami mau memulai ibadah kami ya Bapa. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, God is in control. Mari kita senantiasa untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita memuji nama Dia dengan menyanyikan lagu kedua kita, Be With Me, bersamanya. Savior of
Teman-teman, mari kita bermazmur untuk Tuhan. Pada sore hari ini kita akan membaca Mazmur 54 ayat 6 sampai 9. Mazmur 54 ayat 6 sampai 9. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tak Sedetik Pun. Hatiku teguh di dalam janji.
hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami. Pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu, memuji Engkau atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami supaya kami mengerti maksud Tuhan lewat firman yang akan disampaikan bagi kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua, adik-adik siswa yang boleh mendengarkan, kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terpuji termulialah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, adik-adik siswa dimanapun Anda berada pada saat ini, bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya bagi kita boleh mempertemukan kita di dalam ibadah dan kita mendengarkan firman Tuhan. Topik kita hari ini berbicara tentang apakah gadget itu yang menguasai kita atau Allah yang mengontrol hidup kita. Kita tahu bahwa hampir semua kita, termasuk adik-adik siswa yang boleh mendengarkan ini, kemungkinan besar itu memiliki gadget atau mungkin dipinjamkan orang tua bagi kita. Tapi kita semua pernah memegang, mempergunakan gadget ataupun telepon genggam. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh membahas topik kita, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. Kita baca secara bersama-sama. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu, tetapi bagi saya tidak semuanya berguna. Jadi meskipun saya boleh melakukan apa saja, tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Baik, mari kita lebih jauh lagi masuk di dalam topik kita ini. Apakah kita dikuasai oleh handphone kita, gadget kita, atau kita dikontrol oleh Tuhan yang menciptakan kita? Nah, pertanyaan pertama bagi kita adalah, apa yang kita lakukan dengan gadget yang kita miliki? Kita semua memiliki gadget, atau paling tidak kita dikasih pinjam oleh orang tua kita. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang kita lakukan dengan gadget itu? Apakah kita memakai gadget itu untuk belajar firman Tuhan, belajar pelajaran sekolah online, dan mencari referensi-referensi untuk tugas-tugas, atau kebanyakan kita pakai untuk bermain games? Apakah kita mempergunakan handphone kita itu untuk media sosial? Berapa lama kita mengakses media sosial? Instagram, TikTok, dan sejenisnya. Atau kita pakai untuk belajar firman Tuhan, PA, ibadah online? Atau kita pakai untuk belanja? Hal mana yang paling banyak kita lakukan dengan gadget kita? Apakah itu adalah hal yang membangun atau hal-hal yang justru merusak kita? Mari masing-masing kita menyelidikinya. Untuk apa lebih banyak kita mempergunakan gadget yang kita miliki? Nah, berdasarkan survei saya sampaikan kepada kita semua bahwa di awal 2021 itu, di dalam sebuah survei itu atau di dalam satu penelitian ditemukan bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 itu mencapai 202,6 juta jiwa. Dan perbandingannya adalah
penduduk di Indonesia saat ini adalah sekitar 274,9 jiwa. Ini berarti bahwa internet itu, penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 telah mencapai 73,70%. Artinya dari seluruh penduduk Indonesia itu 73,7% itu sudah mengakses internet. Dan pengguna internet di Indonesia berdasarkan penelitian itu adalah usia 16 hingga 64 tahun. Tetapi di masa pandemi ini para umur itu sudah semakin turun ya, karena kita tahu bahwa mulai dari TK itu sudah diwajibkan untuk belajar online. Itu artinya umur 5 atau 6 tahun sampai 64 tahun saat ini sudah mengakses internet. Dan yang memiliki pengguna internet yang memiliki telepon genggam itu usia 16 hingga 64 tahun itu jumlahnya itu 98,3%. Jadi orang yang mengakses internet itu dari telepon genggam. Maka tak ayal, gadget juga tampil menjadi perangkat favorit pengguna internet untuk mengakses internet. Dan tercatat 96,4% atau 195,3 juta orang Indonesia mengakses internet melalui gadgetnya atau telepon genggamnya. Dan pengguna internet di Indonesia itu rata-rata mempergunakan atau menghabiskan waktunya sekitar 8 jam 52 menit untuk berselancar di internet. Dan di masa pandemi itu saya yakin itu akan meningkat. Aktivitas berinternet yang paling digemari oleh pengguna internet Indonesia adalah bermain media sosial. Jadi bukan belajar. Saat ini ada 170 juta jiwa orang Indonesia yang merupakan pengguna aktif dari media sosial. Artinya Indonesia menjadi lahan yang cukup besar bagi media sosial itu dipergunakan. Rata-rata bermain media sosial itu di Indonesia menghabiskan waktu sekitar 3 jam 14 menit. Jadi mengakses platform jejaring sosial itu orang-orang Indonesia menghabiskan waktu itu sekitar 3 jam 14 menit itu per hari. Dan di Indonesia itu media sosial yang paling populer itu di tahun 2020 sampai 2021 YouTube itu merajai. YouTube tetap menjadi media sosial terpopuler di Indonesia tahun lalu. Nah, survei penggunaan gadget di kalangan pemuda atau remaja itu bisa kita bagi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki umumnya itu menghabiskan waktu untuk bermain games itu paling banyak mempergunakan gadgetnya, dan para perempuan kebanyakan menghabiskan waktu untuk menggunakan media sosial seperti Facebook, Line, Twitter, Instagram dan lainnya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda di dalam mengakses internet lewat gadgetnya. Jadi satu cenderung bermain game, yang satu lagi cenderung bermain media sosial. Nah, apa sebenarnya dampak positif daripada gadget itu? Secara umum sebenarnya kalau kita perhatikan, gadget itu sangat-sangat membantu bagi kita. Ada hal-hal positif yang cukup banyak ya kalau kita daftarkan. Tapi paling tidak saya coba daftarkan bagi kita. Komunikasi dan informasi menjadi jauh lebih mudah. Orang yang jauh, yang tidak pernah, yang sudah lama kita tidak ketemu, kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, mengaksikan. Bahkan belajar yang dulu sangat sulit dilakukan kalau ada karantina, tapi sekarang itu sudah bisa didobrak ya dengan belajar online lewat platform Zoom dan sejenisnya yang bisa kita pakai. Pekerjaan menjadi lebih cepat. Kemudian belajar Alkitab jadi mengaksikan, karena kita bisa mengakses itu tafsiran-tafsiran, aplikasi-aplikasi di internet itu untuk boleh belajar Alkitab dengan lebih baik. Sebagai sarana berbagi informasi, bisa berbagi berkat, bisa berbagi doa, bisa berbagi kesaksian, bisa saling membantu satu dengan yang lain. Ada grup-grup yang kita bisa buat itu untuk memudahkan, selain memudahkan komunikasi, bisa juga kita pakai untuk saling membantu satu dengan yang lain. Dan tadi saya sudah sebutkan di masa pandemi sangat menolong untuk sekolah atau belajar online. Dan banyak dampak-dampak lainnya yang bisa kita rasakan dari penggunaan gadget itu. Tetapi di samping dampak positifnya tentu ada dampak negatifnya. Khususnya bagi remaja, dampak negatif itu remaja menjadi lebih narsis.
Karena foto selfie itu menjadi satu hal yang populer ya, dan kemudian kita kemana-mana itu swafoto, atau kemudian kita memfoto apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang mau kita makan, semuanya itu membuat kita menjadi orang yang narsis. Remaja lebih banyak curhat kepada jejaring sosial dibandingkan kepada orang tua atau pada pembina rohani. Nah, ini menjadi satu persoalan, satu masalah juga. Jadi dunia jejaring sosial itu lebih banyak orang-orang menyampaikan atau curhat di sana. Bahkan banyak juga orang yang tidak berdoa kepada Tuhan tapi di media sosial berdoa. Kemudian ada gejala autisme ya, tidak bisa diam karena pengaruh daripada gadget itu. Nah, ada juga dampak negatif yang lain, yaitu kecanduan medsos atau game. Waktu untuk belajar, untuk berdoa, untuk berteduh menjadi berkurang. Remaja menjadi lebih mudah terjangkit rasa cemas yang berlebihan oleh karena gadget. Dan akhirnya sosial kita, walaupun kita punya banyak teman di dunia maya, tetapi di dunia nyata kita menjadi berkurang temannya. Kenapa? Karena kita lebih asik dengan ruang di dalam dunia maya itu lewat gadget yang kita miliki. Dan akhirnya memang kita perhatikan bahwa generasi ini menjadi generasi yang selalu terhubung. Jadi tidak pernah putus komunikasi dengan apapun, baik itu lewat internet, telepon, televisi, dan lain sebagainya. Bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu adalah normal. Tetapi akibat daripada ini, orang memang karena informasi dan teknologi yang begitu cepat, generasi yang begitu luar biasa saat ini, kemajuan yang begitu luar biasa, membuat orang bisa nanti belajar 24 jam atau bekerja 24 jam satu hari, bahkan 7 hari seminggu tanpa ada libur. Dan itu dianggap sesuatu hal yang normal. Dan orang akhirnya kalau kita membayangkan itu tanpa ada ketenangan, tanpa ada waktu teduh, tanpa ada waktu refleksi. Dan akibatnya memang pengaruhnya itu juga kita itu sangat-sangat mudah teralihkan perhatiannya. Jadi kita tidak bisa fokus. Bahkan kalaupun fokus itu sangat singkat sekali. Bisa hanya 3 sampai dengan 5 menit saja mengerjakan tugas, mendengarkan guru, mendengarkan khotbah seperti ini. Misalnya berapa lama bisa konsentrasi? Mungkin hanya 3 sampai dengan 5 menit. Setelah itu kita tidak bisa konsentrasi. Kita sudah pegang handphone, bahkan waktu dengar khotbah itu di awal-awal kita bisa mengikutinya ketika kita ke gereja. Maka selanjutnya yang kita lakukan apa? Akses handphone kita, telepon genggam kita, gadget kita. Dan kita teralihkan sangat mudah sekali. Tidak bisa fokus terhadap sesuatu hal atau belajar karena memang diganggu oleh apa? Oleh gadget kita lewat WA, Line, sosial media kita yang lain. Sehingga kita tidak bisa fokus terhadap sesuatu yang kita anggap kita pegang sebentar, rupanya sudah 1 jam, 2 jam, akhirnya waktu lewat begitu saja. Dan itu yang terjadi banyak di banyak orang ya. Akhirnya kita juga mudah teralihkan. Pemikiran kita terhadap sesuatu itu tidak dalam. Kita maunya budaya instan, tidak mau lagi membaca buku. Maunya hanya lihat artikel-artikel, kutip sana kutip sini, kemudian jadikan tugas. Bukan hanya siswa ya, mahasiswa, orang yang mau presentasi, bahkan orang yang mau khotbah pun kebanyakan seperti itu sekarang. Sehingga akhirnya pemikiran-pemikiran itu tidak dalam. Budaya instan itu semakin luar biasa merebak, bahkan menguasai banyak orang pada saat ini. Dan akibatnya orang juga tidak berakar, kehidupan kita tidak berakar dan tidak berbuah di dalam Tuhan. Karena kita maunya mengakses segala sesuatu itu dengan cara yang instan. Memang kalau kita perhatikan teknologi itu begitu memanjakan kita. Kita menjadi seperti hamba yang patuh terhadap teknologi. Teknologi telah melayani kita dengan tanpa pamrih, dan dalam tanda kutip mereka menghibur kita saat kita kesepian, meyakinkan kalau kita merasa kalau kita di saat tersesat, dan mengarahkan kita saat kita kehilangan kendali. Artinya teknologi itu, gadget kita itu seolah-olah memanjakan kita. Maka ketika kita pergi keluar rumah lupa bawa handphone, akhirnya seperti ada sesuatu hal yang kurang dari hidup kita, dan kadang-kala kita nggak bisa melakukan apapun kalau tidak ada handphone. Maka akhirnya memang teknologi itu di zaman ini menjadi ilah-ilah atau hal yang di luar Tuhan, yang
kita jadikan sebagai lebih utama daripada Tuhan. Nah, adik-adik remaja, adik-adik siswa, kita harus mengerti dan memahami sampai di sini. Sehingga kalau kita perhatikan ilah-ilah teknologi daripada modern ini, siapapun akhirnya bisa terkenal lewat platform itu, YouTube, TikTok, Wishing, dan lain sebagainya itu. Pertanyaannya adalah, apa yang kita siarkan ke dalam dunia ini? Diri kita atau pembuat diri kita? Di mana Tuhan kita letak? Apakah kita yang lebih menonjol sekarang? Atau Tuhan yang lebih menonjol dari hidup kita? Seperti itu. Maka pertanyaannya adalah, ketika gadget atau media sosial telah menyita waktu dan pikiran kita, apakah menghindari itu adalah solusi yang benar-benar tepat? Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 12 itu, bahwa segala sesuatu itu halal bagi dia, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen harus meninggalkan gadget, media sosial. Toh pada waktu zaman Alkitab itu dituliskan, para rasul tentu belum mengenal istilah ini. Ayat tersebut Paulus tuliskan untuk menentang pandangan orang-orang pada masa itu yang berpikir bahwa mereka berhak untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Padahal sebagai orang Kristen, segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya ditujukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka tidak semua informasi di media sosial itu baik. Oleh karena itu kita perlu sebenarnya bijak untuk memilah. Informasi-informasi yang baik yang kita konsumsi dapat menolong kita dan mengisi pengetahuan kita dan membuat kita up to date agar tetap relevan dengan lingkungan sekitar kita. Dan yang perlu kita perhatikan adalah, apakah kita mampu menjaga diri agar tidak dikuasai, dikontrol oleh gadget itu atau media sosial. Ini yang perlu sebenarnya kita perhatikan sungguh-sungguh. Karena lebih dari itu, kekristenan berbicara tentang apa? Relasi Allah dengan manusia, bukan relasi kita dengan media sosial itu. Setiap pilihan dalam rutinitas kita, termasuk dalam memilih aktivitas, apa yang kita lakukan mencerminkan kedekatan kita dengan Allah. Jadi itu penting untuk kita perhatikan. Maka gadget is in control or God is in control. Saya mau katakan adalah bahwa gadget itu sesungguhnya adalah berkat Tuhan. Tetapi janganlah kita akhirnya diperhamba oleh gadget. Jangan sampai kita diperhamba atau dikuasai. Paulus mengatakan itu tadi, bahwa segala sesuatu itu boleh aku lakukan. Segala sesuatu itu halal bagiku. Segala sesuatu itu diperbolehkan. Tetapi tidak semua itu berguna bagi kita. Jadi orang Korintus berpendapat bahwa segala sesuatu adalah diperbolehkan atau halal itu dilakukan. Bukan berarti bebas berbuat dosa. Jangan sampai diperhamba oleh apapun, kata Paulus. Memang kita bebas melakukan apa saja, tapi jangan sampai akhirnya kita diperhamba atau jangan sampai berbuat dosa. Artinya itu tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa kebebasan kita itu ada batasnya. Kebebasan itu tidak boleh melanggar, atau artinya kita tidak boleh melakukan dosa di dalam kebebasan itu. Melakukan apa saja yang bermanfaat boleh. Tetapi jangan sampai kita akhirnya diperhamba, atau jangan sampai kita akhirnya jatuh di dalam dosa. Makanya Paulus mengatakan segala sesuatu itu diperbolehkan atau bertindak, tetapi tidak semuanya itu berguna. Artinya bertindak bebas perlu memperhatikan sisi negatifnya, sisi positifnya, sisi baik atau sisi buruknya, dan dampak yang akan ditimbulkannya. Dan hal yang menarik di sini adalah dampak itu tidak saja bagi diri sendiri, tetapi dampak itu juga harus dipengaruhi oleh apa? Orang-orang di sekitar kita. Sehingga kebebasan kita itu tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Itu yang Paulus mau katakan adalah segala sesuatu itu boleh. Bermain gadget itu, memiliki gadget itu boleh. Tetapi kalau kita sudah dikuasai oleh gadget itu, apakah itu berguna? Apakah itu bermanfaat? Ini yang penting untuk pertanyakan. Ada banyak orang Kristen akhirnya lebih mengasihi teknologi yang dimilikinya, lebih mengasihi gadgetnya daripada mengasihi Tuhan, apalagi mengasihi sesamanya. Dia lebih memperdulikan gadgetnya daripada orang-orang di sekitarnya. Jika HP kita kehabisan baterai, kita dengan segera mengambil cacasan untuk mengambil daya untuk menambah daya di dalam handphone kita. Tetapi jika kita mengalami kekurangan iman,
kita tidak segera mencas itu kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya atau dengan persekutuan orang-orang percaya di gereja atau tempat pelayanan kita. Maka sekarang timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita untuk mampu mengendalikan diri terhadap kemajuan daripada teknologi? Agar apa? Agar semua seturut dengan firman Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama itu adalah kita harus memandang diri kita sebagai seorang yang tersalib bersama dengan Kristus. Dalam Galatia 2:19-20 Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hendaknya kita dapat menyalibkan kedagingan kita ini, kuasa teknologi yang hendak merusak dan menguasai pikiran ataupun tindakan kita. Dengan begitu kita dapat memandang bahwa kita hidup untuk Tuhan, kita hidup untuk melayani Tuhan, dan kita hidup untuk menyatakan karya agung Allah. Jadi kita bukan hidup untuk teknologi, kita hidup untuk Tuhan. Maka hidup kita harus apa? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Teknologi harus kita kuasai dan kita jadikan alat untuk memuji Tuhan. Karena teknologi itu sejatinya adalah untuk membantu kita. Dan harusnya teknologi itu tidak menguasai kita, tapi kitalah yang menguasai teknologi itu untuk menjadi kemudahan bagi kita. Yang kedua, kita harus memberi diri kita supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh teknologi. Allah menghendaki supaya kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus menjauhkan diri dari kemajuan teknologi yang sifatnya negatif, yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Keluarga Kristen saat ini sudah tidak lagi bersaksi tentang Kristus, tetapi lebih mementingkan penggunaan gadget daripada persekutuan di dalam keluarga. Saudara-saudara, teman-teman siswa, ketiga, kita harus membangun pertumbuhan rohani bersama komunitas orang percaya. Relasi yang intim dengan Tuhan akan menghasilkan disiplin yang memberikan pengaruh bagi pembentukan identitas diri kita yang sehat. Komunitas kita akan menentukan pertumbuhan karakter dan kebiasaan kita. Sebagaimana apa yang dituliskan oleh penulis Amsal di Amsal 22, 24, 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Artinya kita ketika kebiasaan itu terus-menerus kita lakukan, itu menjadi jerat bagi kita karena kita akan meniru orang-orang yang disebut pemarah itu, orang yang lekas gusar, sehingga akhirnya kita bisa menjadi sama seperti mereka. Itu menjadi jerat bagi kita. Siapa teman kita sejatinya menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Oleh karena itu sangatlah penting bagi setiap kita untuk boleh memilih teman. Pilihlah teman dan komunitas yang di dalamnya kita bisa bertumbuh. Di media sosial mungkin saja bisa, tetapi jangan lebih banyak berteman di media sosial dibandingkan dengan di dalam kehidupan nyata. Bersama-sama sesama orang yang percaya, kita akan ditolong untuk akhirnya mencintai firman Tuhan dan menghasilkan buah rohani. Kita harus hindari keintiman kita dengan teknologi sehingga mengurangi keintiman kita dengan Tuhan dan sesama keluarga kita. Ingat, segala sesuatu yang mengalihkan kita dari Tuhan, maka itu adalah berhala. Jadi kalau handphone kita akhirnya membuat kita tidak lagi beribadah dengan baik, maka sesungguhnya handphone itu menjadi ilah, menjadi berhala yang akhirnya menduakan Tuhan. Maka perlu kita memperhatikan ini di dalam kehidupan kita. Akhirnya saudara-saudara, maka tanyalah diri kita sekarang, siapa yang menguasai kita? Teknologi, gadget, atau Tuhan yang mengontrol hidup kita? Kalau kita lebih banyak dikuasai oleh handphone kita, oleh gadget kita, mari kita bertobat. Mari kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Karena hidup kita harus berpadanan dengan Tuhan. Hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Maka pergunakanlah semua teknologi yang diberikan oleh Tuhan bagi kita sebagai berkat untuk membantu kita, untuk menolong kita. Tetapi jangan mengutamakan itu. Utamakanlah Tuhan. Dan biarkan Dia yang menguasai hidupmu, menuntun hidup. Informasi-informasi di media sosial, di Google itu bisa menolong kita. Tetapi tidak selamanya dia bisa membantu kita. Hanya Tuhanlah yang mengerti kita. Hanya Tuhanlah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan hanya Tuhanlah yang bisa mengontrol hidup kita. Maka mari biarkan hidup kita ini dikontrol oleh Tuhan, bukan yang lain. Jangan diperhamba oleh apapun di dalam dunia ini.
biarkanlah dirimu dikuasai oleh Tuhan. Segala sesuatu yang memperhamba kita, menguasai kita di luar Tuhan, maka itu adalah berhala. Dan itu adalah sesuatu yang salah. Maka adik-adik siswa yang terkasih, biarlah hidup kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami. Biarlah hidup kami ini menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Lewat firman Tuhan yang boleh kami pelajari, kami harus lebih dikuasai oleh Tuhan daripada dikuasai oleh teknologi. Biarlah masa muda kami ini sungguh-sungguh kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, termulialah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu bekerja di dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh akan dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh dunia ini. Biarlah kebebasan, kemerdekaan yang kami miliki tidak kami pergunakan untuk berbuat dosa. Dan kami tidak dikuasai oleh apapun di dalam dunia ini, tapi Tuhanlah yang menguasai kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, berkatilah juga semua kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan juga akan terus boleh menjadi yang utama di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam kondisi pandemi sekarang ini ya Tuhan, Tuhan terus boleh menjagai kehidupan kami. Berkati kami, anak-anak-Mu, berkati juga keluarga kami, orang tua kami. Berkatilah segala sesuatu yang boleh kami kerjakan dan lakukan di dalam masa-masa ini ya Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan, Bapa terima kasih.